Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya pada materi instrumen pengukuran listrik pada pertemuan kedua kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengukuran besaran listrik. Jadi ada konsep pengukuran dan ada besaran dan ada listrik. Seperti yang saya jabarkan sebelumnya, materi tentang besaran listrik ini atau instrumen pengukuran listrik ini saya tidak terfokus kepada konsep kelistrikannya atau konsep fisikanya. Saya hanya berfokus kepada instrumen pengukuran yang digunakan dalam konsep listrik itu. Untuk lebih memahami tentang konsep listrik, bisa disaksikan di channel berikut saya tentang fisika dasar 1 dan fisika dasar 2. Di sana saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi fisika dasar 1 dan fisika dasar 2. Sebelum kita lanjut ke pertemuan kedua ini, jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari suatu pengukuran. Pertama, kita harus memahami apa itu pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Dalam fisika dasar 1 kita sudah membahas tentang konsep pengukuran ini, di mana pengukuran merupakan proses membandingkan satu besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang memiliki besaran dan satuan. Jadi, pada suatu pengukuran kita membandingkan lebih dari satu besaran. Jadi, ada proses membandingkan untuk mengetahui tentang besaran tersebut. Dan harus sejenis. Apanya yang sejenis? Besaran dan satuannya, alat ukurnya, dimensi pengukurannya, bendanya bisa juga benda berbeda, tetapi dimensi besarannya harus sama dan dimensi satuannya. Jadi itulah serangkaian daripada proses pengukuran. Untuk lebih jelasnya, misalnya nih sebuah gambar, ini kan avometer. Pada gambar 1 ini saya mau menentukan apakah benda ini besar atau kecil. Saya tidak bisa mengatakan bahwa benda ini besar. Saya juga tidak bisa mengatakan benda ini kecil. Kenapa? Karena tidak ada besaran lain yang bisa saya bandingkan. Tidak ada benda lain yang saya bandingkan. Anggaplah saya mengatakan bendanya kecil. Ternyata setelah saya bandingkan dengan osiloskop, gambar kedua yaitu tentang osiloskop, maka ternyata benda ini betul kecil. Karena osiloskop itu besar. Jadi ada proses perbandingannya. Misalnya saya bandingkan dengan multimeter pada gambar ketiga, antara gambar 1 dengan gambar 3, tentu multimeter ini menjadi besar karena variabel pembandingnya kecil. Jadi ada proses membandingkan, baru kita bisa menentukan suatu harga. Harganya itu bisa besar ataupun kecil. Contoh sederhananya. Nah, itu ilustrasi singkat tentang pengukuran ini sendiri. Oke, berbicara tentang pengukuran. Pengukuran itu terdiri atas dua, yaitu pengukuran kualitatif dan pengukuran secara kuantitatif. Apa itu pengukuran secara kualitatif? Pengukuran secara kualitatif adalah pengukuran secara tidak langsung, sedangkan pengukuran secara kuantitatif itu pengukuran secara langsung. Maksudnya apa itu, Pak? Nah, mudah. Pengukuran secara kualitatif kita bisa mengatakan pengukuran taksiran. Hanya menaksir dengan, anggaplah angka taksiran itu mendekati angka sebenarnya. Misalnya, dari gambar 1 ini atau gambar avometer ini saya mau menentukan lebarnya. Saya menaksir, itulah pengukuran secara kualitatif. Saya menaksir anggaplah 4 cm. Nah, harus mendekati unsur kebenaran. Loh Pak, ini tidak ada yang dibandingkan.
Sebenarnya saya membandingkan dengan sesuatu yang sebelumnya kurang lebih ukuran seperti ini. Pernah ada saya amati dan itu kurang lebih 4 cm. Itulah yang saya bandingkan dengan benda ini. Jadi sekalipun bendanya tidak ada bisa kita bandingkan. Berarti itu artinya lebih dari satu benda. Artinya kita melihat penggaris. Penggaris itulah pembandingnya. Tetapi pembandingnya itu masih dalam bentuk membayangkan karena anggaplah bendanya tidak ada. Sehingga ini hanya ditaksir, oh kurang lebih ini lebarnya 4 cm. Kalau kuantitatif itu pengukuran secara langsung. Jadi misalnya kita mengukur secara kuantitatif, maka saya langsung mengambil sebuah mistar. Kemudian mengukur lebar daripada multimeter ini, avometer ini. Kemudian mengukur lebar daripada avometer ini. Nah, saya temukan, oh ternyata lebarnya 5 cm. Inilah angka yang sesungguhnya. Anggaplah lebar dari multimeter atau avometer ini sekitar 5 cm. Oke? Nah, itulah contoh perbedaan antara secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi, ada juga yang mengatakan, saya mengukur meja Pak dengan menggunakan mistar. Mana pembandingnya Pak? Ya mistar itu sendiri pembandingnya. Jadi benda yang kita bandingkan antara mistar dengan meja. Saya mengukur suhu, benda yang saya bandingkan tubuh saya dengan termometer misalnya. Jadi selalu ada variabel pembanding, itulah yang disebut pengukuran. Dan ada pengukuran secara kualitatif. Artinya secara tidak langsung bisa dikatakan menaksir, tapi ingat syaratnya menaksir di kualitatif harus kurang lebih mendekati angka yang sama. Jangan sampai misalnya ini ukuran lebarnya 5 cm, kita mengatakan 30 cm, itu terlalu berlebihan. Jadi kita harus menentukan harga yang mendekati angka sebenarnya. Itulah proses perbandingan secara kualitatif. Kalau kuantitatif adalah angka mutlak, bisa dikatakan angka sesungguhnya karena kita sudah membandingkan antara mistar dengan multimeter dan ditemukan misalnya 5 cm. Nah, angkanya 5 cm kurang lebih hampir sama dengan kualitatif, tapi kuantitatif lebih akurat. Oke, itu tentang pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, dalam suatu pengukuran kita harus menggunakan sebuah alat ukur. Jadi ini salah satu contoh alat ukur ini. Avometer ini adalah salah satu alat ukur untuk mengukur apakah variabel tegangan atau variabel kuat arus atau dimensi tegangan ataupun dimensi kuat arus listrik, atau yang disebut besaran tegangan dengan besarannya kuat arus listrik. Nah, alat ukur ini biasa disebut sebagai instrumen pengukuran atau instrumen. Jadi, alat ukur itu adalah instrumen. Itu ya. Sehingga ketika kita mengatakan instrumentasi pengukuran listrik, berarti memiliki makna alat ukur yang digunakan pada pengukuran besaran listrik. Jadi ingat ya, instrumen itu bagian daripada alat ukur. Oke, saya pikir jelas tentang dasar pengukuran tentang kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran besaran listrik. Karena ada kata besaran listrik, yang mana sih dikatakan besaran-besaran listrik? Besaran listrik itu misalnya kuat arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik. Nah, hambatan listrik ini komponennya apa? Resistor. Ini kuat arus listrik, tegangan listrik, ini hanya contoh semua. Yang ketiga ini hanya contoh yang saya berikan, bukan berarti besaran listrik itu hanya 3. Hanya contoh sehingga saya mengatakan dan lain-lain. Ingat ya. Nah, karena ada proses pengukuran besaran listrik, maka kita harus menggunakan
instrumen pengukuran, dan instrumen itu adalah harus instrumen kelistrikan, jadi alat ukur kelistrikan. Kita mau mengukur kuota arus listrik, gunakan multimeter, jangan gunakan mistar. Artinya kita tidak membandingkan sebuah benda yang tidak sejenis. Mau mengukur tegangan, gunakan voltmeter, jangan menggunakan, anggaplah, termometer. Oke? Saya pikir sangat jelas ya. Ini pelajaran SD loh. Kalau mahasiswa belum memahami tentang konsep dasar pengukuran seperti ini, itu sangat fatal. Nah, selanjutnya, apa itu pengukuran besaran listrik? Pengukuran besaran listrik adalah proses membandingkan satu besaran listrik dengan besaran listrik lainnya yang sejenis yang memiliki besaran dan satuan dengan menggunakan instrumen kelistrikan. Nah, selanjutnya tentang akurasi dari suatu pengukuran. Akurasi dari suatu pengukuran dapat dilihat dari 5 hal. Yang pertama tentang ketepatan. Ketepatan alat ukur yang digunakan, apakah alat ukurnya sudah sesuai atau belum. Alat ukur kuota arus listrik, apakah sudah menggunakan amperemeter, jangan sampai kita menggunakan voltmeter. Yang kedua, ketelitian. Ketelitian dalam membaca skala, utamanya alat ukur yang menggunakan jarum penunjuk pada listrik, misalnya multimeter analog. Di situ kan pakai skala jarum penunjuk, maka kita harus meneliti, melihat angka pada alat ukur tersebut. Yang kedua, kepekaan. Yang ketiga, daya flash. Yang keempat, kesalahan. Artinya kesalahan ini kok menjadi akurasi pengukuran? Iya, kesalahan itu harus diminimalisir. Oke, ini ada 5 akurasi tentang pengukuran. Nah, selanjutnya tentang sistem pengukuran. Sistem pengukuran itu terdiri atas 2. Yang pertama sistem analog, yang kedua sistem digital. Untuk sistem analog itu berhubungan dengan informasi atau data analog. Sistem analog ini kan masih manual. Untuk menentukan hasil pengukuran itu kita masih menggunakan jarum penunjuk, yaitu misalnya jarum pada multimeter. Ada skala alat ukur. Kita masih menggunakan skala alat ukur seperti mistar. Itu semuanya termasuk sistem analog. Ini contoh kan avometer. Ini contoh dari avometer. Jadi masih menggunakan skala alat ukur. Sedangkan sistem digital itu penunjukan angka digital berupa angka disket dan pulsa discontinue berhubungan dengan waktu. Jadi analisis hasil pengukurannya langsung ditaksirkan dalam bentuk angka. Misalnya seperti ini. 16.08 pada jam tangan. Alat ukur pada jam tangan kan ada 2, ada analog dan ada digital. Yang digital itu yang mana? Yang ini, yang langsung menentukan hasil dari pengukuran. Kita melihat jam 16. Untuk lebih memahami materi tentang akurasi pengukuran ataupun tentang dasar-dasar pengukuran, silakan mencari referensi yang lebih banyak ke depannya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.